Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pelajaran Al-Quran Hadis hari ini kita akan belajar tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamak dari isim masdar dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang mengandung arti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kemudian Al-Quran menurut istilah adalah, menurut terminologi, berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat dan disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perantara malaikat Jibril. Membaca Al-Quran juga dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fungsi Al-Quran yang Ibu paparkan di sini hanya 5 saja. Yang pertama, fungsi Al-Quran 1. Al-Huda sebagai petunjuk. Yang kedua, Al-Furqan sebagai pembeda. Yang ketiga, sumber pokok dari ajaran Islam. Yang keempat, sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang kelima, Asy-Syifa sebagai penyembuh. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengertian hadis. Hadis berasal dari kata yang berarti baru, peristiwa, muda, perkataan, cerita. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan takrir Rasulullah SAW. Selanjutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengukuhkan atau menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang bersifat global atau bersifat umum. Contoh nanti bisa kalian lihat di buku, misal merinci ayat Al-Quran yang bersifat umum. Di Al-Quran misalkan menjelaskan tentang sholat. Nah, rinciannya ada dalam hadis. Cara sholat, rukunnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara kita memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi yang pertama, kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga kita. Yang ketiga, kehidupan masyarakat, mencerminkan seperti apa kalau pribadi kita atau keluarga kita, bahkan masyarakat yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang keempat, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warga bangsa atau warga negara yang mencerminkan Al-Quran seperti apa. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana kita sebagai manusia memiliki masalah dan merujuk atau menyelesaikan masalah melalui tahapan dan rujukan Al-Quran dan hadis. Insya Allah masalah itu akan selesai dengan baik. Coba kita buat yuk, bagaimana cara menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Coba menurut kalian, kalau menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi kalian, coba pribadi kalian seperti apa? Ditulis ya di buku, pribadi seperti apa yang mencerminkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, keluarga kita yang mencerminkan Al-Quran dan hadis seperti apa? Bahkan masyarakat, bangsa dan negara. Kalian tulis di buku ya. Untuk latihan, ulangan, Ibu nanti akan kirim Google Form. Kalau yang di buku, Ibu akan jadikan tugas portofolio kalian. Jadi tidak perlu dikumpul atau nanti dikumpul ketika kita masuk untuk tugas portofolio. Namun, pengambilan nilai Ibu akan melalui Google Form, yaitu pilihan ganda. Semangat ya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu kalian berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.